Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Galih Riksa Nurul Hidayat. Saya merupakan salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pangandaran. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada hari ini 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja PPL dengan materi menyunting teks berita. Silakan ditonton. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar ya, Bapak siapkan dulu alat-alatnya. Sambil menunggu Bapak mempersiapkan peralatan, silakan keluarkan dulu alat-alat pembelajarannya mulai dari buku tulis, buku paket, dan alat-alat pendukung lainnya. Sudah? Coba cek juga kerapihan bajunya. Karena untuk kelasnya udah bersih, tinggal kalian merapikan pakaian kalian. Sudah? Oke. Baik, silakan kalian berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang gak hadir? Khairo. Satu-satu ya. Bentar, satu-satu. Agenda di sana ya. Agenda gak dibawa di sana. Pertama, Khairo. Khairo kenapa? Sakit. Terus? Arefa. Baik, sambil menunggu ini muncul, kita bahas materi sebelumnya. Kalian sebelumnya sudah belajar tentang pertama itu struktur teks berita. Ya, ada yang masih ingat struktur teks berita? Ya, siapa namanya? Nisa. Apa saja struktur teks berita? Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana,
Oke. Itu bisa ada dalam struktur teks berita, tapi itu masuk pada isi teks berita. Ada lagi yang mau menjawab? Baik. Ada kepala, ada tubuh, dan ada ekor berita. Itu struktur teks berita. Namun yang disebutkan Nisa, itu juga masuk pada struktur teks berita. Pada kepala berita, ada unsur apa saja? Apa? Yang kepala berita doa. Hanya kepala berita aja nih, isinya apa saja? Apa? Siapa? Di mana? Dan kapan? Tubuh berita? Mengapa dan bagaimana? Untuk ekor berita adalah informasi tambahan yang meskipun itu tidak ada, tidak akan merubah isi dari berita yang ada. Nah, itu struktur teks berita. Selanjutnya, kalian sudah belajar juga tentang kaidah kebahasaan. Ada yang masih ingat kaidah kebahasaan? Ya? Kata baku, kata kerja mental, Iya. kalimat langsung, keterangan waktu dan tempat, konjungsi temporal. Oke, terima kasih untuk Wilhelm. Jadi, untuk kaidah kebahasaan pertama ada kata baku, ada konjungsi temporal, ada kalimat langsung, ada kata kerja mental, dan ada yang lainnya lagi. Itu sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Langkah pertama yang sudah kalian lakukan berarti mencari beritanya. Otomatis kalian mencari pokok pembahasan tentang berita tersebut. Yang selanjutnya mencari informasinya, mencatat hal-hal penting, menyusun kerangka, dan akhirnya membuat teks berita yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Namun, dari apa yang sudah Bapak lihat, dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan, masih ada kekurangan dari teks berita yang sudah kalian buat. Meskipun tidak secara keseluruhan. Ada yang masih salah menuliskan huruf kapital. Huruf kapital ditulis pada awal kalimat atau pada kotak, nama-nama kota, nama hari. Sedangkan kalian waktu kemarin menulis, ada yang menulis di tengah kata, ada yang menulis random atau acak, jadi belum tertata rapi. Nah, untuk itu kita sekarang akan belajar menyunting teks berita. Teks berita yang sudah kalian buat secara berkelompok akan disunting, akan dilihat dan diperbaiki mana saja kesalahannya. Nah, sebelum kita maju pada pertemuan inti permasalahan atau inti pembelajaran, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan data, informasi, dan bentuk berita secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuannya melalui pembelajaran menggunakan model project based learning atau model berbasis project, peserta didik mampu menyunting teks berita berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Strukturnya udah belajar, kaidah kebahasaannya udah belajar, menulisnya juga sebelumnya udah. Kita akan memperbaiki teks berita pada pertemuan sebelumnya. Ya. Baik, kenapa sih kalian harus belajar menyunting? Terutama menyunting teks berita. Saat kalian membuat sebuah karya, terkadang ada beberapa kesalahan yang kalian buat. Dan saat kalian menyunting, kalian bisa memperbaikinya atau memperbaiki kesalahan yang sebelumnya tidak kalian sadari pada saat proses pembuatan. Nah, pada saat penyuntingan, kalian akan melihat kesalahan-kesalahan. Dengan catatan, menyunting biasanya tidak cukup dengan satu orang. Harus ada teman lainnya, karena terkadang kita tidak sadar tentang kesalahan yang sudah kita buat dan orang lain mungkin akan menyadarinya. Untuk itu, kalian harus bisa menyunting, karena kedepannya bukan hanya dalam teks berita, kalian juga harus menyunting teks-teks yang lain, atau karya-karya yang lainnya. Oke? Kita masuk pada inti pembahasan. Pertama, apa saja sih yang harus kalian sunting? Gak kelihatan ya? Nah, ini ada beberapa poin yang harus kalian ingat dalam menyunting. Tapi ini dalam menyunting teks berita. Berbeda lagi jika menyunting materi yang lainnya. Pertama, yang harus kalian pahami yakni kebenaran isi.
Kelengkapan isi, struktur penyusun, dan penggunaan bahasa. Ini topik pembahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Ya? Oke. Yang harus kalian sunting, pertama kan ada kebenaran isi. Kebenaran isi, kalian harus cek dulu apakah informasi yang disampaikan itu benar atau tidaknya dengan melihat unsur-unsur yang ada. Masuk akal tidak? Atau make sense gak? Antara unsur apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu dilihat apakah masuk atau tidaknya. Lalu ada kelengkapan isi. Kelengkapan isi yakni yang 6 tadi yang disebutkan oleh Nisa. Ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dicek nih, ke-6-nya ada atau tidak. Lalu struktur penyusunnya. Struktur penyusunnya juga berarti struktur yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Yang 3. Kepala beritanya, tubuh beritanya, dan ekor beritanya. Apalagi yang Bapak temukan dari tugas-tugas kalian kebanyakan hanya ada unsur kepala dan tubuhnya saja. Ekornya tidak ada. Nah, pada kegiatan menyunting ini kalian akan melihat benar ada atau tidak. Seandainya tidak ada, silakan nanti ditambahkan. Lalu dalam penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasanya itu disesuaikan dengan kaidah kebahasaannya. Tapi kita fokuskan pada tata bahasa dan penulisannya. Seperti penulisan huruf kapital dan tanda baca lainnya mulai dari titik, koma, tanda tanya. Serta harus diingat dalam teks berita ada yang disebut dengan kalimat langsung. Kalimat langsung ada tanda baca yang disebut tanda tanda kutip. Jadi kalau dalam kalimat langsung harus ada tanda kutipnya, ya. Ini mungkin pembahasannya, jadi memeriksa kebenaran isi berita dapat dilihat dari kesesuaian setiap faktanya. Faktanya itu yang tadi, yang 6 unsur yang disebutkan. Lalu memeriksa kelengkapan isi yang adik Simba itu. Selanjutnya, penggunaan bahasa dalam berita dapat dilihat dari kaidah kebahasaan dan yang tadi strukturnya. Langkah ini sudah kita lalui mulai dari mempelajari struktur, mempelajari kaidah dan menulis. Kalian tidak lupa membawa teks berita yang sudah kalian buat sebelumnya? Oke. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan langsung pada lembar kerja atau apa yang harus kalian kerjakan nanti. Pertama, kalian kembali akan berkelompok. Dan kelompok yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kalian akan melihat teks berita yang sudah kalian buat. Lalu berdiskusi dengan teman kelompoknya tentang permasalahannya. Apa yang masih kurang tepat, apa yang kurangnya nanti diperbaiki dan ditulis serta dipresentasikan. Ya. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok terlebih dahulu. Tukar. Jangan berisik, langsung bergerak saja. Kembali diingat kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya. Meja cukup balik saja karena biasanya anggota kelompoknya juga tidak terlalu banyak. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Seperti sebelumnya.
Sudah berkelompok? LKPD masing-masing sudah ada? Sekarang Bapak mau tanya dulu. Tadi kan udah Bapak jelasin tuh. Udah Bapak jelaskan apa yang harus kalian sunting. Bapak tanya lagi. Pertama yang harus disunting apa? Pertama kebenaran isi berita. Betul. Kedua kelengkapan isinya. Ketiga strukturnya. Keempat penggunaan bahasa. Jadi harus kalian ingat kita akan belajar pertama ini menyunting. Yang harus kalian sunting 4. Kebenaran isi, kelengkapannya, strukturnya, dan kaidah kebahasaan serta penulisan tata bahasanya ya. Jadi itu yang harus kalian lakukan sekarang. Namun sebelum masuk ke sana, kita harus sepakati dulu. Kalian mengerjakan mau berapa lama? Perwakilan kelompok boleh ke depan dulu. 1 orang. Yuk, jangan lama, cepat. Perwakilan 1 kelompok, 1 orang ke depan. Kalau ada 6 kelompok berarti 6 orang ke depan. Kita sepakati dulu, kita belajar kali ini dalam proses penyuntingan mau berapa menit. Kamu? Oke, kamu? Kamu? 60, kamu? 40, 45, 40, 60, 45, 45. Dari kebanyakan ini, kita demokrasi pilih 45 menit untuk menyelesaikan tugas. Oke? Sepakat? Mau selesai, mau belum selesai, tugasnya 45 menit. Ya? Silakan duduk lagi. Jadi baik kita sepakati untuk pertemuan kali ini saat kalian mengerjakan tugas, kalian punya waktu 45 menit. Ya? 45 menit harus selesai. Bahkan lebih bagusnya jika kalian menyelesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Jadi yang presentasi nanti akan banyak. Ya. Dan untuk presentasi nanti cukup 1 orang yang menjelaskan, 1 orang lagi yang membaca berita yang sudah kalian sunting. Jadi akan 2 orang yang di depan, 1 menjelaskan apa saja yang salah, 1 lagi menjelaskan atau menceritakan atau membacakan berita yang sudah kalian perbaiki. Sampai sana paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Silakan dikerjakan. Berita yang kemarinnya mana? Ini. Sok, diidentifikasi dulu yang kurangnya apa, penulisannya udah tepat atau belum ya. Nanti diperbaiki. Ya? Nanti tadi menulisnya dipindahin ke sini gitu. Ya, tulis di sini. Nanti teks berita yang sudah betulnya ditulis di LKPD. Nah, nanti waktu ke depan dibacanya dari sini, ya. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya, ya. Jangan sampai ada yang kosong.
Kenapa? Udah, tinggal ditulis, dicek dulu. Ya, nggak apa-apa, senyum daripada marah-marah kan? Ditulis dong, kan ada di sini lembar penulisan. Nah, di sini. Ya udah dong. Jadi nanti dicek yang salahnya yang mana, perbaiki, tulis di situ. Kenapa? WIB betul. Terus waktu Indonesia bagian barat. Ya. Nanti waktu presentasi di depan, jadi tinggal baca dari sana. Yang tulisannya kebaca ya. Kasihan nanti temennya yang maju ke depan gak bisa baca. Bisa. Kenapa? Untuk kaidah kebahasaannya disebutin aja, terus nggak usah disebutin misalnya bahasa bakunya yang mana atau keterangan tempatnya yang mana. Disebutkan dong. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? 3 4 5 6 Semua sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk menguji cobakan hasil karya kalian. Mau dibaca, mau dijelaskan secara langsung, itu tergantung kalian. Tapi untuk lebih mudahnya silakan dibaca saja. Ya. Jadi saat nanti kalian presentasi di depan, silakan kalian perkenalkan diri dulu. Kalian dari kelompok berapa? Yang baca di depan siapa saja? Lalu baca dulu kesalahan yang kalian temukan dalam berita yang sudah kalian buat. Ya, nanti terakhir baca beritanya. Ada yang mau duluan? Sebelum Bapak random? Oke, Brian dulu. Brian, kelompok berapa Brian? 5 ya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil penyuntingan pada tugas kali ini. Saat kami menyunting, ada beberapa kesalahan yang terdapat pada berita kami. Seperti kata sebuah yang awalnya hanya besar diganti menjadi kecil. Penulisan Pangandaran P kecil dan D besar diganti menjadi P besar dan D kecil. Penulisan hari Minggu juga menggunakan huruf kecil, jadi kami ganti menjadi huruf besar. Penulisan Ateng menggunakan huruf kecil. Itu penulisan nama orang ya, lanjut. Dan penambahan teks unsur mengapa pada badan. Oh iya, jadi tidak ada unsur mengapanya awalnya. Silakan dibacakan hasil berita yang sudah disuntingnya. Kecelakaan maut truk masuk jurang di Pangandaran. Sebuah truk masuk ke jurang sedalam 50 meter di Pangandaran. Supir langsung tewas di TKP. Insiden tersebut terjadi di Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Kecelakaan maut tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25
bulan September sekitar pukul 20:05 waktu Indonesia bagian Barat. Seorang warga setempat, Ateng, umur 43, menjelaskan terkait kejadian tersebut. Ia mengatakan truk yang masuk terperosok tersebut diduga akibat jalan licin dan kondisi supir kelelahan. Kejadian itu terjadi diakibatkan hujan yang deras selama beberapa minggu terakhir. Korban telah dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran. Saat kejadian, truk dalam kondisi kosong dan hendak membawa pasir di daerah Cikalong, Tasikmalaya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rina Nurwanti. Perkenalkan, nama saya Nina Desti. Saya akan menyampaikan beberapa kesalahan dalam teks berita kami. Kesalahannya dalam huruf kapital. Contohnya dalam peristiwa tempat yang seharusnya besar tetapi kecil. Dan tidak ada tanda kutip. Penggunaan bahasanya kurang tepat. Ada juga beberapa bahasa yang tidak baku. Iya. Kecelakaan di Pangandaran, mobil jenazah tabrakan dengan 3 sepeda motor. 1 pengendara tewas. Kecelakaan terjadi di Pangandaran, Jawa Barat, Minggu 23/10/2022, sekitar pukul 13.30 WIB. Sebuah mobil jenazah terlibat tabrakan dengan 3 sepeda motor. Mobil jenazah bernomor polisi Z9940 itu merupakan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, UPTD RSUD Pandega, Pangandaran. Insiden yang terjadi di Jalan Raya Kalipucang, Pangandaran. Tempatnya di Blok Batu Rikel, wilayah Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban jiwa dalam peristiwa ini merupakan pengendara motor. Sopir mobil jenazah Indira Aditya, 24, mengatakan saat kejadian, dirinya sedang mengantar jenazah anak berusia 1 tahun ke wilayah Kecamatan Mangunjaya, Pangandaran. Saya dari arah Pangandaran, kemudian menyalip 2 mobil. Cuma baru berselip 1 mobil dan saat itu polisi mobil saya berada di tengah-tengah, ujarnya. Minggu dikutip dari Tribun Jabar. Karena berada di tanjakan, mobil jenazah tersebut melaju pelan-pelan. Kemudian ada motor yang dari atas dari arah Banjar ngebut. Mungkin karena kaget, tekor jadi jatuh terus menghantam bemper mobil bagian depan samping kanan, ucapnya. Saat sepeda motor jatuh dihantam oleh 2 motor di belakangnya. 1 mobil jenazah tabrakan dengan sepeda motor. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Raya Kalipucang, Pangandaran. Korban jiwa dalam peristiwa merupakan pengendara motor. Akibatnya karena menyalip 2 mobil. Kaidah bahasa. Sopir mobil jenazah Indra Aditya, 24 tahun, mengatakan saat kejadian dirinya sedang membawa jenazah anak berusia 1 tahun ke wilayah Kecamatan Mangunjaya. Udah, selesai? Sekian. Udah, ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah presentasi. Sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Namun akan selalu ada kelompok terbaik dari yang terbaik. Ya. Dari apa yang sudah disampaikan di depan, ada yang hanya menyampaikan dari penulisannya saja, dari strukturnya saja, tapi ada yang lengkap sampai ke kaidah kebahasaannya. Dari apa yang Bapak dengarkan di depan, kelompok yang terbaik jatuh ke kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nanti silakan dekati Bapak setelah selesai pembelajaran, oke? Dari kelompok 1 sampai kelompok 6,
kalian sudah mengerjakan, sudah menyunting tugas yang kita pelajari hari ini, mulai dari kebenaran isi, keduanya kelengkapannya, ketiga struktur, dan keempat apa? Yang terakhir penggunaan bahasa dan kaidah kebahasaannya. Semuanya sudah kalian kerjakan, namun ada yang tidak tersampaikan juga. Nah, untuk kedepannya, tolong kita kerjakan sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Langkah-langkahnya ada di sana. Apa yang harus kalian kerjakan bisa kalian baca di sana juga, ya. Sekarang kalian akan menyimpulkan pembelajaran kali ini menurut pendapat kalian masing-masing, atau tiap kelompok silakan membuat simpulan dari pembelajaran kali ini. Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan atau tidak, silakan tulis dalam kertas 1 lembar. Apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran kali ini? Ya. Silakan kerjakan, kalian punya waktu sekitar 2 menit. Cepat sekali. Sudah? Yang sudah silakan kumpulkan ke depan. Sudah kan? Ya dikumpulkan. Cik. Sudah? Itu nanti. Sudah? Ya, ya. Baik, sebelum satu lagi. Sebelum pembelajaran berakhir, ada yang harus kalian kerjakan. Ini karena kalian sekarang belajar menyunting berita, otomatis ulangannya juga menyunting berita. Namun ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi tugas ini dibawa ke rumah. Ya, silakan kerjakan di rumah. Kapan ini akan dikumpulkan? Saat pertemuan kita selanjutnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan itu nanti kerjakan di rumah, ya. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sekarang mohon kembali duduk berdasarkan tempat duduknya pada kegiatan awal tadi. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan sekarang. Kenapa? Iya, dikerjakan di rumah. Seperti tadi. Itu diperiksa. Periksa dong. Ada lagi yang belum? Terima kasih.
Bapak mau tanya lagi. Tadi kalian sudah belajar selama beberapa puluh menit, lebih dari 1 jam. Apa yang sudah kalian dapat? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini? Oke. Kesimpulannya, semua murid sudah mampu menyunting dengan baik sesuai dengan tugas yang diberikan, mulai dari menyunting berita, menyunting struktur, dan penulisan serta kaitan kebahasaan. Baik, terima kasih untuk Sen. Ada lagi yang punya simpulan sendiri selain dari kata Sen tadi? Tidak ada? Jadi, oh iya, gimana? Iya. Ada lagi? Terima kasih. Jadi pada pembelajaran kali ini, yakni pembelajaran menyunting teks berita, kalian sudah belajar menyunting isinya, menyunting kebenarannya, menyunting kaidah kebahasaannya, dan menyunting strukturnya. Itu yang sudah kalian pelajari sekarang terkait materi pembelajaran. Namun ada tambahan dari Nona, dari pembelajaran kali ini kalian menjadi lebih percaya diri untuk berbicara di depan terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke? Bapak merasa senang dengan apa yang sudah kalian kerjakan kali ini. Tepat waktu, tidak ada yang ngaret. Mudah-mudahan kedepannya juga seperti itu. Tidak ada pembelajaran yang ditunda-tunda. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan selesaikan sebentar lagi. Namun untuk pembelajaran selanjutnya, kita sekarang belajar tentang berkaitan dengan berita. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Itu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat. Mudah-mudahan kalian masih punya kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga juga pola makannya. Sekarang silakan beres-beres. Lalu berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.